Halo semuanya, balik lagi di Kidik Books bersamaku Ica. Di video kali ini aku mau coba challenge diri aku untuk membaca selama 6 jam. Dan nanti kita akan mulai di jam 6 sore sampai jam 12 malam. Aku akan membaca buku The Professor karyanya Charlotte Brontë. Dan kita akan lihat kira-kira aku bisa menamatkan buku ini dalam waktu 6 jam atau enggak. Dan ini ada di 319 halaman. Harapan aku sih bisa ya. Karena aku tuh kayak pengen banget bisa namatin lagi buku dalam waktu yang singkat gitu. Nggak yang harus nunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dan buku ini aku ambil karena I'm in the mood for classic romance. Dan kenapa aku punya buku ini? Nggak ada alasan lain sih kecuali kalau penulisnya adalah Charlotte Brontë, karena sebelumnya aku pernah baca buku Charlotte Brontë yang berjudul Jane Eyre, dan kalian bisa tonton reviewnya juga, sudah aku review buku tersebut. Dan buku ini tuh setahu aku bercerita tentang seorang profesor bernama William Crimsworth yang jatuh cinta kepada salah seorang siswinya di sebuah sekolah asrama perempuan. Kalau aku baca-baca sedikit tadi di Goodreads melalui review orang, katanya ini bukan karya terbaiknya Charlotte Brontë, apalagi kalau dibandingkan dengan bukunya Jane Eyre dan juga Violet. Aku lupa judulnya. Violet, aku nggak tahu cara baca seperti apa. Aku belum pernah baca Violet. Ini katanya bukan karya terbaiknya, tapi tetap worth to read juga katanya. Meskipun memang rating di Goodreads-nya nggak terlalu besar, cuma di 3,5 bintang aja. Oke, aku bakal baca dulu buku ini. Nggak, nanti jam 6 ya. Kita mulai sekarang, masih jam 5. 1 jam lagi kita akan mulai baca buku ini. Aku akan mempersiapkan diri dulu ya. Mungkin aku akan makan dulu, terus aku akan beli kopi mungkin, atau beli snack yang bisa menemani aku untuk baca selama 6 jam. Reading challenge membaca buku selama 6 jam dimulai. Oke, jadi aku sudah baca selama 1 jam. Ini tersisa 5 jam 1 menit lagi. Aku sudah baca sampai halaman 39 atau sudah akan masuk ke bab 4. Aku akan ceritakan sedikit tentang buku ini. Jadi, The Professor ini kita akan mengikuti kisah kehidupan dari seorang pria bernama William Crimsworth yang sepertinya usianya ini masih di usia 23 tahunan, pokoknya awal 20-an kayaknya, karena di sini diceritakan perjalanan dari William Crimsworth setelah keluar dari Eton. Jadi Eton ini adalah sebuah tempat untuk bersekolah para bangsawan pada saat itu, setahu aku. Dan biasanya dikhususkan Eton ini hanya untuk kaum laki-laki. William Crimsworth ini sudah tidak memiliki orang tua, ayahnya meninggal dunia, ibunya juga meninggal setelah melahirkan dia. Dia memiliki seorang kakak bernama Edward yang sekarang adalah seorang pedagang mengikuti jejak ayahnya. Dan Edward ini adalah seorang pedagang yang sukses. Tapi Edward dan William ini tidak pernah bertemu. Mereka sudah tidak bertemu selama puluhan tahun. Dan mereka diasuh oleh keluarga yang berbeda, di mana William ini diasuh oleh paman dari pihak ibunya, sedangkan Edward ini diasuh oleh keluarga ayahnya. Dan karena ketika orang tuanya meninggal, Edward ini sudah cukup dewasa, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri gitu. Hal itulah yang membuat Edward dan William tidak memiliki hubungan yang baik, karena Edward ini sangat membenci keluarga ibunya, dan dia merasa William ini kayaknya bakal jadi anak atau bakal jadi seorang bangsawan yang nyebelin juga gitu. Tanpa Edward tahu bahwa William ini tumbuh menjadi seorang pribadi yang baik gitu ya, seorang pribadi yang bisa dikatakan religius gitu. Hanya saja William ini tidak mau menjadi seorang pendeta seperti yang ditawarkan oleh paman dari pihak ibunya, dan karena rasa kesalnya William ini sama paman dari pihak ibunya, William ini bilang, iya aku mau jadi pedagang seperti ayahku. Sampai akhirnya hubungan dia dengan paman dari pihak ibunya juga tidak berakhir dengan baik. Dan akhirnya William ini pergi menemui Edward, bilang kalau dia ingin jadi pedagang dan dia ingin belajar untuk menjadi seorang pedagang. Tapi sayangnya Edward ini sepertinya tidak senang dengan William, dan antara dia itu emang gak suka sama William, atau dia itu punya rasa iri dan dengki sama William. Tapi kayaknya sih Edward ini gak suka dan iri melihat adiknya. Jadi kayaknya Edward ini punya punya ekspektasi yang buruk tentang adiknya. Dan ketika akhirnya dia melihat bahwa adiknya tidak seburuk yang dia kira, dia gak terima gitu dengan kondisi itu. Jadi di sini kita akan mengikuti kehidupan William Crimsworth untuk bisa menemukan kehidupan yang dia inginkan gitu. Karena sebetulnya dia tidak ingin jadi pedagang gitu. Dan ternyata secara tidak langsung aku merasa
kayaknya aku bakal suka sama buku ini gitu. Lihat kondisi sekarang dimana aku juga berada di usia awal 20-an yang masih mencari tahu kira-kira aku tuh sebetulnya pengen jadi apa sih gitu. Aku merasa cukup relate gitu ya dengan kehidupannya William yang dia masih kebingungan gitu, dia tuh sebenarnya mau jadi apa gitu. Jadi aku sangat penasaran buku itu akan dibawa kemana gitu. Dan aku berekspektasi tinggi sih, apalagi di belakangnya di sini tuh dituliskan ada kutipan ucapan dari Charlotte Brontë-nya sendiri. Aku menulisnya sebaik mungkin. Menurutku kisahnya memiliki lebih banyak makna dan kenyataan dibandingkan dengan Jane Eyre. Jadi aku berekspektasi cukup tinggi karena sampai bab 3 aku cukup suka dan merasa kayak kok aku selama ini menunda baca buku ini ya. Padahal ini kayaknya bakal jadi buku yang bagus untuk aku gitu. Oke, aku bakal lanjut baca lagi. Ini sama sekali nggak aku stop ya. Jadi kita akan lihat dalam waktu 6 jam kira-kira aku bisa baca berapa banyak gitu. Tapi kayaknya aku sekarang mau cuci muka dulu, pokoknya mau santai-santai dulu lah. Karena kepala aku mulai cenut-cenut juga. Karena aku bukan tipe yang bisa baca berjam-jam. Entah sejak kapan aku mulai nggak bisa baca berjam-jam. Jadi kayak butuh istirahat gitu. Fokus aku udah mulai nggak bisa selama itu gitu. Oke, I'll be right back. Aku udah baca sampai halaman 74 dan ini belum beres babnya. Aku mau jajan dulu keluar. Sekarang di jam 8-an kalau nggak salah. Soalnya aku mulai pusing kepalanya. Perjalanan William Crimsworth ini sekarang sudah sampai ke babak kedua, dimana setelah dia mencoba bekerja dengan kakaknya, ternyata dia merasa tidak bisa bekerja di bawah kakaknya karena dia tidak senang dengan pekerjaan yang dilakukan sebagai seorang yang menerjemahkan surat-surat. Dia nggak suka dengan lingkungan pabrik tempat kakaknya bekerja. Dia juga nggak suka dengan sikap dan perilaku kakaknya yang tidak ramah gitu. Karena di sini kakaknya William itu betul-betul iri hati gitu sama William, sehingga apa yang dia lakukan itu kayak bukan ke seorang saudara gitu. Dan babak kedua dimulai di mana William sudah akan berangkat ke Brussels dan di sana dia ditawarkan bekerja menjadi seorang profesor, atau di sini katanya profesor atau guru ya. Di sini dimulailah perjalanannya William untuk menjadi seorang guru. Dan dia akan menjadi guru bahasa Inggris dan juga Latin untuk anak-anak di Brussels karena kebetulan William juga cukup fasih berbicara bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Kayaknya udah mulai bakal seru ini perjalanannya William menemukan masa depannya, menemukan apa yang dia inginkan, cita-citanya, dan mungkin akan bertemu dengan siswi yang nantinya akan membuat dia jatuh cinta juga gitu. Terus apa lagi yang mau aku sampaikan? Oh ya, aku cukup suka, bukan cukup sih, aku suka dengan percakapan-percakapan yang ada dalam buku ini. Buku ini tuh lebih apa ya, aku merasanya dibandingkan dengan Jane Eyre yang pernah aku baca, buku ini tuh jauh lebih ada humornya dibandingkan dengan Jane Eyre. Karena waktu aku baca buku Jane Eyre itu vibes-nya itu lebih ke sedih. Mungkin karena narasinya kali ya, ini kan dari POV-nya William sendiri yang membuat aku merasa kayak apa yang dialami oleh William ternyata nggak seberat itu gitu. Karena dari Williamnya sendiri melihat permasalahan yang dialaminya, dia nggak membawa itu seserius itu gitu. Aku sangat suka dengan karakternya William. Oke, jadi itu aja dulu yang bakal aku sampaikan. Kita akan baca untuk beberapa jam ke depan. Aku nggak yakin bakal tamat, tapi kayaknya aku bakal bisa lewat 100 halaman. Tersisa waktu 28 menit lagi dan aku baru baca sampai halaman 98. Jadi tadi aku banyak nggak baca, kayak hampir 1-2 jam tuh aku nggak baca karena sakit pundak, kepala aku udah mulai pusing. Terus aku juga diajak ngobrol tadi sama mamaku, jadi nggak sempat untuk baca banyak. Kayaknya aku bakal baca 1 bab lagi. Ya pokoknya sampai alarm berbunyi aku akan stop baca. Jadi kayaknya aku akan bikin video keduanya, mungkin part kedua kalau aku ada keinginan. Karena nggak enak juga ya, soalnya nanti videonya pasti bakal berhenti di pertengahan dan bakal bersambung karena aku juga belum tamat bacanya, bukunya belum sampai setengahnya aku baca. Selain William sudah menjadi guru, sekarang dia juga
ditawarkan untuk menjadi guru di asrama perempuan. Jadi tadinya William ini hanya menjadi seorang guru di asrama laki-laki, sekarang William ditawarkan untuk menjadi guru di asrama perempuan, dan hal ini diperbolehkan karena jadwal dia mengajar di sekolah laki-laki itu tidak full, jadi dia boleh menggunakan sisa waktunya untuk mengajar di tempat yang lain. Dan sepertinya di sini udah mulai seru dan akan mulai terlihat permasalahan apa yang bakal dihadapi oleh William. Dan aku tadi baca di Goodreads ada sedikit spoiler, tapi kayaknya nggak akan aku ceritain di sini, nanti aja kali ya kalau aku emang udah beneran baca gitu. Cuma tadi aku sempat baca di Goodreads, bukan spoiler tapi lebih ke penjelasan dari orang tersebut mengenai cerita ini gitu. Dan aku kayak udah penasaran kira-kira bakal dibawa kemana gitu cerita ini. Sejauh ini aku masih suka, dan aku suka banget sama karakter dari tokoh utama kita yaitu William. Dia ini karakter yang sangat semangat. Apa yang dia bicarakan tentang dirinya sendiri itu adalah berasal dari kepercayaan dirinya dan juga dari pengetahuannya yang besar tentang dirinya sendiri. Dan aku suka dengan karakter yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri gitu. Salah satunya adalah tokoh William ini. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan bahkan dia pintar menilai orang, sehingga dalam menghadapi apapun dia selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menyikapi sesuatu, karena dia bisa menilai kondisi, dia bisa menilai orang-orang di sekitarnya gitu. Dan aku merasa sangat berekspektasi tinggi terhadap buku ini karena buku ini tuh super relatable banget ke kehidupanku saat ini. Kebetulan aku juga sempat menjadi seorang pendidik gitu kan, sempat mengajar, dan di sini karakter kita William juga seorang pendidik, seorang pengajar. Aku jadi tertarik banget gitu untuk tahu apa yang nanti akan diputuskan oleh William di akhir, dan seperti apa pengalaman dia mendidik dan mengajar mahasiswa di Belgia ini. Apakah ada dampaknya ke kehidupannya William, dan apakah itu yang membuat dia senang. Dan aku penasaran lah pokoknya dengan perjalanannya William. Dan aku sepertinya akan mengakhiri reading challenge-nya di sini. Aku akan lanjut baca lagi sampai waktu habis, tinggal 23 menit lagi. Tapi setelah itu aku tidak akan kembali untuk berbicara bersama kalian. Jadi ditunggu aja part 2-nya, karena aku belum bisa memberikan kesimpulan apapun untuk saat ini. Intinya untuk saat ini adalah aku sangat berekspektasi tinggi untuk ending buku ini, dan berekspektasi tinggi dengan apa sih yang bakal aku dapat dari buku ini gitu. Semoga apa yang ingin aku cari gitu, apa yang aku merasa itu relatable dengan aku tuh bisa aku temukan dalam buku ini gitu. Oke, aku bakal akhiri reading vlognya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan juga sudah menemani aku selama 6 jam membaca buku The Professor karyanya Charlotte Brontë. Dan ya, sampai situ dulu aja. Kita lanjut baca lagi sampai jam 12.